Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito. Kita langsung kembali ke Dokter Bella nih. Sudah di tahap pembedahan tadi ya dokter ya? Iya, oke. Lanjut aja ya. Ini pembedahan ya. Kalau indikasinya tadi ada gagal ginjal, tidak bisa kencing, adanya infeksi saluran kencing yang berulang, atau memang kencingnya itu sudah berdarah tapi yang sudah berulang, terus juga ada memang disertai dengan batu saluran kemih, atau dia mengompol terus-menerus jadi nggak bisa menahan kencingnya lagi, dan juga gagal pengobatan sebelumnya. Jadi dia udah dikasih obat tapi tetap gejalanya tidak berkurang, seperti itu ya. Selanjutnya Next. Untuk selanjutnya ini terapi terkait dengan ininya sendiri, terapi dari pembedahannya. Jadi nanti itu ada namanya itu TURPI yang suka dilakukan sama dokter pembedahan dari BPH ini sendiri. Itu sudah familiar namanya TURPI gitu ya. Tur prostat gitu. Jadi tur prostat itu sendiri nanti akan dioperasi, dimasukkan ada kayak kamera gitu ya lewat penisnya, terus nanti akan yang gedenya itu ya si prostatnya itu selain dikikis lah ya, dipotong menjadi bagian yang kecil-kecil, nanti dikeluarkan sama alatnya itu gitu. Itu namanya TURPI. Jadi untuk pembedahannya. Oh, ini dia. Berarti untuk pembedahannya sendiri harus ada terapinya juga. Itu terapi pembedahan atau bagaimana dokter? Memang pembedahan kalau misalnya dia sudah ke tahap yang berat, gejala berat ya. Ini dia. Nih, jadi tekniknya jadi ntar dimasukin gitu ya. Ini kan ada pembesaran di prostatnya, terus nanti diambil gitu, dijadikan potongan-potongan kecil supaya dikeluarkan jaringannya seperti itu, yang membesarnya tadi, jaringan prostat yang membesarnya gitu. Nah selanjutnya itu adalah ini ya, jadi kalau misalnya diagnosisnya yang banding tadi, kalau misalnya dia memang ada BPH, juga bisa nanti dia CA prostat. Pada saat CA prostat biasanya tadi waktu di rectal torture itu dia akan terasa namanya berdungkul-dungkul, disertai darah juga gitu ya, terus ada penurunan berat badan yang drastis, itu biasanya gitu. Nah kalau misalnya dia hanya infeksi, prostatnya juga bisa membesar tapi disertai dengan nyeri, biasanya gitu ya. Nyeri pada saat berkemih itu sakit sekali, itu biasanya dia ke prostatitis. Atau memang itu yang akut, kalau misalnya dia sudah lama gitu ya, itu bisa juga ke prostatitis kronis. Dan 4 dari gejala prostat itu sebenarnya sama, mirip gejala-gejala yang ditimbulkan. Ada gejala-gejala gangguan obstruktif tadi, seperti itu. Yang membedakan biasanya yang pertama itu dari rectal torture yang tadi atau colok dubur, itu bisa dibedakan. Nah, terus kapan nih harus ke dokter ya? Jadi yang pertama itu segera periksakan diri ke dokter, karena kalau misalnya dia masih yang ringan tadi belum perlu hanya pengobatan gitu ya. Kalau dia memang sudah di gejala yang sedang, obatnya itu bisa supaya dia tidak semakin membesar gitu. Jadi sesegera mungkin untuk ke dokter, apalagi jika ada gangguan saat buang air kecil disertai dengan nyeri pada saat buang air kecil, atau juga terdapat darah dalam urin. Jadi waktu kencing itu disertai dengan darah atau namanya hematuria, dan urinnya tidak keluar sama sekali atau tersumbat gitu ya. Dan sumbatannya itu sendiri pun belum tentu hanya karena BPH gitu, bisa jadi ada batu di sana gitu ya. Jadi untuk pemirsa, kalau misal memang sudah ada gejala seperti ini, nyeri gitu ya, sudah boleh langsung diperiksakan aja gitu. Kan takutnya hanya infeksi, atau dia tadi ke arah CA ya, keganasan, atau dia memang hanya BPH, gejalanya itu pun mirip dan perlu penanganan lebih lanjut supaya memang tahu gitu diagnosisnya apa. Oke, sampai situ aja. Oke, dokter. Sudah selesai dokter ya pemaparan materinya ya. Kalau dari dokter Else ini untuk permasalahan pembesaran kostrat ini sendiri bisa ditampung oleh vaskes pertama dokter?
Kalau untuk keluhan tentunya kita ya sebagai garda terdepan lah kalau bisa dibilangnya puskesmas itu layanan kesehatan pertama. Tetapi memang kalau yang gejala ringan kan mungkin kita bisa untuk lifestyle-nya ya kita masih belum butuh pengobatan. Tapi kalau untuk selanjutnya memang di puskesmas belum ada yang namanya obat untuk yang untuk mengecilkan prostatnya atau segala macamnya, memang sampai rujuk ke spesialis urologi. Itu yang bisa dilakukan di puskesmas, seperti itu. Oke, sebelum kita lanjutkan kita harus jeda terlebih dahulu nih pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat.